Berbicara tentang Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan sapaan Gus Dur, ini bisa dibilang sosok yang sangat fenomenal. Ia dikenal sebagai pribadi yang unik, otentik, dan progresif. Baik ketika masih menjadi pejabat presiden maupun saat berstatus warga sipil alias Kiai. Dalam banyak kesempatan memang Gus Dur acap kali melontarkan jokes atau candaan yang nyeleneh, yang membuat siapa saja yang mendengarkannya akan merasa terhibur sekaligus tersindir. Kadung dianggap humoris, Gus Dur pun mendapati pemakluman dari rekan sejawatnya. Bahkan di kancah internasional pun guyonannya selalu dinanti-nanti, seperti pertemuannya dengan Fidel Castro, presiden Kuba pada saat itu. Dan di video kali ini kami akan mencoba menyajikan beberapa cerita atau humor Gus Dur yang cukup mengocok perut dan menantang logika kita untuk berpikir dalam. Langsung saja ke cerita yang pertama. Cerita yang pertama datang dari Presiden Soeharto dan Harmoko ketika naik haji. Barangkali tema guyon Gus Dur paling banyak berisi seputar era pemerintahan Orde Baru. Hal ini disinyalir sebagai upaya perlawanannya terhadap kekangan rejim pada saat itu. Gus Dur bercerita bahwa pada suatu kali Soeharto berangkat ke Mekah untuk berhaji. Bersamanya ikut mendampingi Menteri Penerangan yakni Harmoko, seorang menteri yang dikenal rajin meminta petunjuk pada Soeharto. Setelah melewati beberapa ritual haji, rombongan Soeharto pun melaksanakan lontar jumroh, yakni simbol untuk mengusir setan dengan cara melempar batu ke sebuah tiang mirip patung. Disinilah muncul masalah, terutama bagi Harmoko. Setiap batu yang ia lempar selalu berbalik menghantam jidatnya. Lalu ia pun bertanya-tanya dalam hatinya, wah, kenapa jadi begini ya? Cerita Gus Dur menguturkan pernyataan Harmoko yang saat itu tampak gemetaran karena takut. Lalu Harmoko pindah posisi. Namun hasilnya sama saja. Batu yang dilemparnya seperti ada yang melempar balik ke arah dirinya. Setelah 7 kali lemparannya, namun hasilnya tetap sama. Maka Harmoko pun menoleh ke kiri dan ke kanan, sembari mencari-cari keberadaan Presiden Soeharto untuk meminta petunjuk. Setelah ketemu, lalu ia pun dengan lega tergopoh-gopoh menghampiri Bapak Presiden. Namun sebelum sampai di hadapan Soeharto, ia tiba-tiba mendengar bisikan, "Hai manusia sama setan, jangan saling lempar." Lalu cerita yang kedua tentang humor jembatan proyek surga dan neraka. Gus Dur bercerita bahwa suatu ketika penghuni surga yang berasal dari Indonesia melakukan musyawarah soal keinginannya untuk membangun jembatan dari surga ke neraka. Jembatan itu nantinya akan menghubungkan penduduk surga dan neraka, sehingga baik penduduk surga maupun penduduk neraka bisa saling mengunjungi. Para penghuni surga dan neraka kemudian membentuk panitia masing-masing. Penghuni neraka yang ditunjuk menjadi panitia bergegas untuk bekerja merancang struktur bangunan. Tak lama berselang, jembatan dari neraka menuju surga akhirnya selesai dibangun. Berbeda dengan penghuni neraka, penghuni surga yang ditunjuk menjadi panitia tak kunjung merampungkan pembangunan jembatan. Jangankan bangunannya, rancangan jembatannya saja belum jadi. Penghuni neraka pun marah ke penghuni surga. "Jembatan kami sudah selesai, sementara kalian ini masih belum melakukan apa-apa," protes penghuni neraka. "Lah, bagaimana bisa kami mengerjakan bangunan jembatan ini? Wong pimpinan proyeknya, pemborongnya, dan juga menteri-menterinya di neraka semua," kata penghuni surga. Lalu candaan yang ketiga, tentang nasib Gus Dur dan supir Metro Mini di akhirat. Di pintu akhirat, seorang malaikat menanyai seorang supir Metro Mini. "Apa kerjaanmu selama di dunia?" tanya malaikat itu. "Saya sopir Metro Mini, wahai malaikat." Lalu malaikat itu memberikan kamar yang mewah untuk sopir Metro Mini tersebut dan peralatan yang terbuat dari emas. Lalu datang Gus Dur dengan dituntun ajudannya yang setia. "Apa kerjaan kamu di dunia?" tanya malaikat kepada Gus Dur. "Saya presiden dan juga pendakwah." Lalu malaikat itu pun memberikan kamar yang kecil dan peralatan dari kayu. Melihat itu Gus Dur pun protes. "Wahai malaikat, kenapa kok saya yang presiden sekaligus juru dakwah mendapatkan yang lebih rendah dari seorang supir Metro Mini?" Dengan tenang malaikat itu pun menjawab, "Begini Pak, pada saat Bapak ceramah, Bapak membuat orang semua ngantuk dan tertidur sehingga melupakan Tuhan.
Sedangkan pada saat sopir Metro Mini mengemudi dengan ngebut, ia membuat orang berdoa dan mengingat Tuhan. Lalu cerita Gus Dur yang keempat, humor tentang presiden wisatawan. Cerita ini terjadi tatkala Gus Dur memberikan pidato di Jerman, yang mana mantan Presiden Indonesia B.J. Habibie pun ikut serta dalam rombongan. Di situ Gus Dur runtut menyebutkan status kepresidenan dari masa Soekarno sampai dirinya. Soekarno itu negarawan, Soeharto itu hartawan, Pak Habibie adalah ilmuwan, sedangkan saya sendiri wisatawan, ujar Gus Dur. Pernyataan Gus Dur itu pun mungkin untuk menanggapi berbagai pernyataan bahwa selama ia menjabat, presiden gemar melancong atau kunjungan ke luar negeri. Yang kelima ada humor Gus Dur tentang siapa yang paling dekat dengan Tuhan. Perbedaan dalam hal termasuk aliran kepercayaan dan agama sebaiknya diterima karena itu bukan sesuatu masalah, kata mantan Presiden RI keempat tersebut. Jika sudah bisa menerima perbedaan, maka akan lebih terbuka dalam berdialog. Misalnya, percakapan seperti seorang biksu, kiai, dan pendeta berikut ini. Pendeta mengatakan, kami dekat sekali dengan Tuhan, jadi kami memanggil Tuhan anak, Tuhan Bapa. Si biksu menimpali, kami juga dekat memanggil Bapa itu Om. Lalu bagaimana dengan Anda, wahai kiai? Pak Kiai menjawab, boro-boro dekat, memanggilnya saja mesti pakai menara, urai Gus Dur diiringi tawa seisi ruangan. Yang keenam ada humor Gus Dur tentang karakter presiden. Di sela-sela kunjungan kerjanya ke Eropa, Gus Dur dan kawan-kawan kerabat menjenguk istri Habibie, Hasri Ainun Basari, yang pada saat itu sedang sakit. Pada kesempatan yang hangat itu, Habibie mengonfirmasi bahwa Gus Dur soal banyolan yang dilakukan Gus Dur di hadapan Presiden Fidel Castro saat Gus Dur berkunjung ke Kuba. Saat itu Soekarno disebut Gus Dur sebagai presiden gila wanita, Soeharto disebut gila harta, termasuk Habibie yang gila teknologi. Sementara Gus Dur menyebut dirinya sebagai presiden yang bikin orang gila. Itulah 6 guyonan Gus Dur yang bikin kita tertawa.